Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini pelajaran PPKN akan membahas tentang sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Sebutan demokrasi Pancasila dan cara pelaksanaannya digunakan secara resmi tahun 1968 melalui TAP MPRS nomor 37 MPRS 1968 tentang pedoman pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna sila keempat Pancasila dalam demokrasi Pancasila. 1. Kerakyatan. Dalam hubungannya dengan sila keempat berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. 2. Hikmah kebijaksanaan. Mempunyai arti penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan jujur, sadar, bertanggung jawab, dan didorong etikat baik sesuai dengan hati nurani. 3. Permusyawaratan. Merupakan suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan yang akhirnya dapat mencapai suatu keputusan yang mufakat. 4. Perwakilan. Merupakan suatu sistem atau suatu cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat dan pemimpin bangsa dan negara. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila ada dua, asas kerakyatan dan asas musyawarah. Fungsi demokrasi Pancasila: menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Ciri-ciri demokrasi Pancasila: kedaulatan dari tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat, keselarasan antara hak dan kewajiban, penghargaan hak asasi manusia, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Periode tahun 1945 sampai dengan 1949, demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Periode tahun 1949 sampai tahun 1959, pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Periode tahun 1959 sampai dengan 1965, pada periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR-GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Periode tahun 1965 sampai 1998. Pada periode ini, pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Terjadi penyederhanaan partai politik dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Periode tahun 1998 sampai sekarang, pada periode ini terjadi reformasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut.
adanya persamaan kedudukan di muka hukum, adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, adanya distribusi pendapatan secara adil, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku demokrasi tercermin dalam sikap berikut. Pertama, taat hukum. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Yang keempat, memilih pemimpin dengan cara demokratis. Yang kelima, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerja sama. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.